Kau tak ada pengalaman, tolak. Kau terlalu cantik, tolak. Kau, meski bisa isyarat, tapi tak cantik, namun terlalu tinggi, tolak. Bahkan aku pun tahu, mereka mata-mata nyonya. Jika kukirim mereka, tuan muda akan membunuhku. Pilih atau tidak, aku mati. Aku akan mati hari ini. Siapa yang bisa tolong aku? Ada aku. Aku saja. Ini tempat rekrutmen kan? Semuanya cantik dan tinggi. Seperti pemilihan selir saja. Gadis ini, jelas bukan orang nyonya. CV-nya juga sangat hebat. Sepertinya Tuhan ingin aku hidup. Kau diterima. Aku? Nona muda, malam ini, Anda bisa tidur di kamar tuan muda. Tunggu hari Senin, kantor catatan sipil buka, Anda bisa menikah dengannya. Bukan, Nona muda. Paman Fuad, aku hanya penerjemah. Aku jual jasa bukan raga. Kontrak baru saja diteken, Anda mau melanggarnya? Jika melanggar sekarang, tak hanya ganti rugi, kediaman Pratama kami akan menuntut Anda selama-lamanya. Pratama? Bukan mafia itu kan? Biar kulihat. Pihak kedua jadi nona muda pewaris kediaman Pratama, sekaligus penerjemah isyarat, denda 100 juta jika melanggar. Nona muda, Anda penerjemah kelas dunia, sudah berpengalaman. Hal sekecil ini, pasti mudah bagi Anda. Aku, penerjemah kelas dunia? Benar, Anda masih muda, tapi sudah 2 tahun jadi penerjemah berita, juga kepala penerjemah organisasi Palang Merah, bahkan ahli bahasa asing, pernah menerjemah untuk Trangkon, bahkan juga jadi penerjemah isyarat hip-hop negeri naga. Luar biasa. HR 10 tahun, berani sekali memalsukan CV-ku sehebat ini. Ini gila sekali. Aku pun baru tahu kalau aku sehebat ini. Anda bilang apa? Bukan apa-apa, ayo pergi. Ayo pergi. Jadi ini mafia. Istri kepala keluarga, Nona Riana Ramadhani sudah tiba. Tuan muda. Keluarga mafia, papa yang kejam, ibu tiri bermuka dua, dan dia yang bisu. Itu dia. Itu dia. Maaf, aku buru-buru. Maaf ya. Terima kasih. Cepat sekali larinya. Harus segera ke ruang rawat inap. Nyonya Kusuma. Dulu ibu selalu melarangku beli skin game. Padahal satu skin cuma 58 yuan. Tapi biaya ibu 58.000 sehari. Kalau tahu ibu bakal koma total, aku takkan beli skin game dan menabung uang itu untuk ibu. Sekarang aku terlilit utang, bahkan lintah darat pun menolakku. Kalau tak segera dapat kerja, ibu tak bisa lanjut perawatan. Kak Wangsa, kerja apa? Butuh cepat penerjemah isyarat gaji tinggi. Perlu resume juga? Oke, siap. Biar aku yang urus. Tadi kau bilang harus menjunjung etika medis dan jujur pada ibu tiri kalau aku pura-pura bisu. Bukan pura-pura, Anda memang bisu. Tampan yang malang. Ternyata dia bisu. Jadi penerjemah isyarat dan tunangannya bisa lunasi utang dan selamatkan ibu, juga bisa tidur bareng si tampan. Bodoh dari mana ini? Keluar. Apa kata Haikal? ST. Dia menunjukku dan mengacungkan jempol. Sepertinya dia memujiku. Apa maksudnya ya? Tuan muda bilang, pilih dia saja. Gadis ini enak dipandang.
Sudah lama tak melihat wanita sehebat ini, yang buat tuan muda emosinya bergejolak. Nona muda hebat sekali. Bagus. Kau tak bisa bahasa isyarat? Atau kau sengaja di sini karena ada maunya? Tuan muda bilang kualitas gelasnya buruk, saran ganti ke baja tahan karat agar ramah lingkungan. Dia melirikku tadi, apa dia tahu aku tak bisa isyarat? Haikal, selain gelas ini, apa ada hal lain yang perlu diganti? Tidak ada. Bibi Laras mengurus rumah dengan baik. Tuan muda bilang jangan ikut campur, agar Bibi Laras tak kena masalah. Keterlaluan. Kapan dia bicara begitu padaku? Jangan-jangan dia sadar kalau selama ini kebaikan aku cuma pura-pura. Apa ini harus diterjemahkan juga? Jangan pikir, karena kau orang tua, aku tak berani melawanmu. Bikin kesal lagi, ku hancurkan meja ini. Duduk. Beraninya kau bicara kasar pada Bibi Laras seperti itu. Papa, ku dengar Papa bermain wanita di belakang Bibi Laras. Bahkan sampai membuat wanita itu hamil. Gerakan setengah lingkaran di perut, kali ini terjemahannya pasti benar. Tuan muda bilang, dia janji akan jaga sikapnya, takkan biarkan Bibi Laras minum karena stres dan khawatir lagi. Lihatlah, perut buncit Bibi Laras kelihatan. Tuan muda sudah dewasa, tahu cara peduli pada ayahnya. Sepertinya keluarga kita akan semakin berjaya. Menarik, tak kaget dengar gosip itu. Ternyata dia memang tak bisa isyarat. Sayang sekali, dia tak akan hidup sampai besok. Apa selama ini aku terlalu keras mendidik Haikal kecil? Dia Haikal, apa yang dia katakan? Benar maksudmu? Jika bukan, gelengkan saja kepalamu. Jika dia berani berbohong dan bicara sembarangan di kediaman Pratama, maka kita tak bisa biarkan. Lenyapkan saja dia, Bibi Laras akan carikan pengganti yang lebih baik. Jika orang suruhan Ibu Tiri masuk, akan jadi sulit. Rencana belum jalan, saat ini jangan memicu lawan. Dia pasti datang demi biaya pengobatan ibunya. Biarkan dia, setidaknya aku memegang kendali. Bambang, katakan, apa aku sudah terlalu lama diam hingga orang-orang berpikir bisa membodohiku sesuka hati? Bawahan tidak tahu apa salah saya pantas mati, mohon hukum saya, Tuan Muda. Bukan kau yang pantas mati, tapi Riana yang cuma pelengkap itu. Menurutmu, bagaimana jika lidahnya dipotong? Tuan Muda, pikirkanlah. Dulu Nyonya Larasati demi harta merekayasa kecelakaan. Anda selamat karena pura-pura bisu. Sekarang, dendam Nyonya Besar belum terbalas. Anda tak boleh terekspos. Bagaimana jika aku peringatkan Nona Ramadhani? Tidak, aku punya ide yang lebih baik. Kak Bambang, apa kau merasa ada angin dingin yang lewat? Jangan tegang, Tuan Muda hanya takut orang salah paham maksudnya. Jadi minta Anda menerjemahkannya. Ternyata begitu. Tuan Muda, Ini aku yang menerjemahkan. Rasanya kurang pantas. tidak ada yang tidak nyaman. Karena Anda di kediaman Pratama adalah calon Nona Muda. Tuan Muda, geng teratai mengancamku. Jika uang itu diserahkan, mereka akan membunuh keluargaku. Wawan siap mati untuk menebus dosa. Jika tak serahkan uangnya, aku juga akan membuat keluargamu mati dengan mengenaskan. Tuan Muda bilang, asal kau mengatakannya, dia pasti akan melindungi keluargamu. Jangan bohongi aku.
Tuan muda selalu lebih baik salah bunuh daripada lolos. Aku tak pernah melihat orang yang bersalah bisa pergi dengan selamat. Kau masih kecil, tak mengerti. Tuan mudamu ini 2 hari lagi akan menikahiku. Mana ada pernikahan yang berdarah? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan muda. Aku akan membawa Kak Bambang ke tempat persembunyian uang itu. Bawahan siap setia sampai mati. Bawahan siap setia sampai mati. Bagaimana? Terjemahanku bagus, kan? Jangan tersinggung ya. Kami para penerjemah bahasa isyarat tingkat atas memang harus memahami pikiran majikan dan berimprovisasi sedikit. Tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Haikal, apa papa biasanya terlalu menekanmu? Penerjemah isyarat dulu membuat papa mengira bahwa kamu anak yang sangat licik. Papa salah menilaimu. Ini adalah kompensasimu. Area tambang ini sudah lama kuincar, tapi sekarang hanya karena ucapan Riana yang peduli pada orang tua, aku malah mendapatkannya. Lalu, soal pengobatan ini, jangan terburu-buru. Jangan sampai tenggorokan belum sembuh, tapi malah jadi bodoh. Tuan muda, Wawan sudah mengaku di mana uangnya, bawahan sudah mengutus orang. Di mana Riana? Nona muda dipanggil Nyonya Larasati. Apa mungkin Nyonya Larasati tahu Nona Ramadhani penerjemah palsu? Benar, cari orang untuk mengurus keluarga Wawan. Baik, tak disangka Nona muda sehebat itu. Baru sehari bisa memengaruhi tuan muda yang berdarah dingin. Nyonya besar. Resume milikmu ini palsu kan? Enak kan? Enak, Makanlah pelan-pelan. Haikal sudah datang. Tadi aku baru saja cerita pada Riana soal masa kecilmu yang lucu. benar sekali. Bibi Laras bilang waktu kecil kamu sangat menggemaskan. Hei. Aku belum selesai makan. Haikal, makanlah di sini. Bagaimana keadaanmu? Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Kenapa diam saja? Coba tebak maksudku dan jawablah. Kenapa harus pakai bahasa isyarat? Ketik saja di ponsel, kan lebih praktis. Itu adalah karena tuan muda tidak mau mengetik di ponsel. Dia merasa itu merepotkan. Keberuntungan ada di pihakku. Dengan begini, meski aku salah menerjemahkan, dia tidak akan membongkarnya. Nyawaku pun selamat. Walaupun alasanmu itu tidak masuk akal, tapi aku bisa mengerti. Mengerti apa? Aku saja tidak mengerti. Apa tanganmu itu terlalu manja sampai tidak bisa pegang ponsel? Ya, benar. Senyuman itu sangat cocok untukmu. Resume milikmu ini palsu kan? Bukan. Tenang saja, aku tidak akan membongkarmu. Aku tahu ibumu masih di rumah sakit menunggu biaya pengobatan. Asalkan kamu berperan baik sebagai nona muda, dapatkan kepercayaan Haikal. Dan bantu aku temukan bukti bahwa dia pura-pura bisu. Dia pura-pura? Aku juga baru sekadar curiga, belum ada bukti. Jadi, tolong bantu aku.
untuk mengawasinya. Bagaimanapun, hanya aku yang bisa menolongmu. Aduh. Demi langit dan bumi, kenapa nasibku begini? Sudah miskin begini, masih saja diancam Nyonya Larasati. Kalau mau tahu Haikal pura-pura atau tidak, tempelkan saja besi panas ke tubuhnya, pasti ketahuan. Banyak bidang kerja, semuanya bikin stres. Haruskah aku bantu Nyonya Larasati? Sudahlah, penyakit ibu tak bisa menunggu. Aku hadapi Nyonya Larasati dulu. Setelah ibu sembuh, aku akan pergi. Tuan muda bilang supnya hambar, tambah 3 sendok garam. Begitu banyak orang, tak bisa tangkap satu kakek. Masuk sel isolasi semua. Tuan muda bilang, kalian sudah kerja keras. Mulai sekarang, dapat tunjangan kerja dan juga libur 1 bulan. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda. Ini pertama kali aku ditambang. Kurang pengalaman, mohon bimbingannya. Jangan pikir ini pertama kali aku di area tambang. Lalu bisa kau tipu. Dengar ya, kurang 1 gram saja kupukul kepalamu. Pak Pratama Muda bicara banyak? Baik. Saya akan berusaha keras. Tuan muda, ini upacara tambang baru. Salah terjemahan begini. Bagaimana jika manajer tersinggung? Ada orang yang beruntung. Semudah minum air saja. Siapa tahu, kali ini akan seperti saat dapat kontrak tambang. Ada kejutan tak terduga. Tuan muda dijebak Nyonya Besar. Latihan mental ini jelas sudah berhasil. Meski Nyonya Larasati menyuruhku cari bukti Haikal pura-pura bisu, tapi tak bilang caranya bagaimana. Haikal Pratama. Haikal. Hai. Ya Tuhan. Apakah ini hadiah untuk hatiku yang menderita akhir-akhir ini? Memikirkan pria ini suamiku nanti. Jangan tutup dulu, aku ada urusan. Beberapa hari lalu ditambang asistenmu, bilang kau terluka, aku datang mengobatimu. Tahan sebentar, hampir selesai. Tapi Haikal, kau sangat kaya, kenapa terluka tanpa dokter keluarga yang merawatmu? Keluarga tak memberiku dokter keluarga. Sudahlah, tak ada gunanya bicara. Papamu terlihat kurang perhatian padamu. Ibu tirimu itu. Sudahlah, lupakan saja. Kau pasti rindu ibumu. Tapi, nasib kita serupa. Mulai sekarang, serahkan saja padaku. Aku ahlinya. Tuan Muda, Nona Muda, kenapa lakukan ini di ruang tamu? Anu, camilan di meja itu buatanku, jangan lupa dimakan. Nona Muda sungguh manis. Tuan Muda, Nona Muda pilihan saya. Apa Anda puas? Biasa saja. Kurasa Haikal mungkin benar-benar bisu. Aku sudah sering melihatnya, tapi dia hanya bisa melotot saja, tak bicara apapun. Hebat sekali dia. Begini, malam ini, tidurlah di kamarnya. Aku tak percaya di ranjang pun dia tetap bisu. Meski ingin tidur dengannya, menyentuh perut atletisnya, tapi pada Haikal, tidak baik kan? Riana, ada apa denganmu? Ingatlah ibu,
Malam ini harus dilakukan. Jika ingin melakukannya, lakukan yang terbaik. Hanya umpan alami ini yang paling memikat. Aduh, Kenapa bisa luka begini? Tak panggil dokter pula. Kenapa aku malah mencemaskannya? Kau, ada apa? Haikal, aku tahu ini berlebihan, tapi bisakah kau tidur denganku? Lagi pula kita akan menikah nanti. Sia-sia saja, kukira dia berbeda. Ternyata cuma mengincar tubuhku. Pergi. Bibirnya, kenapa bisa selembut ini? Jadi maksudmu tadi adalah tutup pintunya. Kau, keluar. Mulai sekarang? Tak sabar sekali. Mari kita mulai. Sangat lembut, begitu kenyal. Harus menikah dulu. Baik, mari kita menikah. Tidak boleh. Haikal? Suami, lihat ke kamera. Aku pasti sudah gila. Paman Fuad sudah menggajiku. Haikal, suamiku, bolehkah aku minta cuti sehari? Aku ingin menjenguk ibuku. Perlu kutemani? 5 hari. Haikal, aku tahu kau yang terbaik. Sudahlah, karena dia masih berguna, aku akan bersabar. Ayo. Tuan muda, aku benar-benar mendukung kalian. Sedang makan, apa yang kau lakukan? Hei, Seingatku Haikal dulu jarang pakai ponsel. Ada apa hari ini? Pasangan muda, sehari bagai setahun. Tuan muda sedang merindukan nyonya besar. Paman Fuad, otakmu sudah mulai tumpul. Kita ini mafia. Mafia? Kenapa setelah ada tunjangan kerja malah jadi seperti pegawai kantor? Tapi, efisiensi kerja kita jauh lebih cepat sekarang. Benar juga, tapi... Tuan muda, bawahan rasa. Mereka perlu dilatih khusus. Jangan. Kenapa dia pergi ke pasar tradisional terpencil itu? Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tadi, ada gadis di depan pasar ditabrak truk besar. Katanya sangat berdarah. Riana. Parah sekali. Apa yang terjadi? Tabrakannya sangat hebat. Haikal, kau tidak bisu? Riana. Ada tabrakan. Tertabrak. Haikal, kamu tidak bisu. Tadi aku keceplosan bicara. Sejak kapan aku jadi tidak tenang? Tadi kamu bicara kan? Kamu salah dengar. Itu orang lain. Jangan lihat, ayo pergi. Apa kamu mengkhawatirkanku? Makanya sengaja mencariku? Cuma lewat. Cih, pria sekeras apapun mulutnya, pasti lembut saat dicium. Ya sudah, ini kubelikan untukmu, malam ini kita makan sup ikan.
Apalagi ini? Ini, sup stamina sapi. Ini sangat bergizi. Minumlah. Apa sesuai seleramu? Tahu dari mana aku suka ikan? Aku tanya Paman Fuad. Kita kan sudah menikah, mari lebih sering berkomunikasi. Tidak enak kalau tanya Paman Fuad terus. Bagaimana menurutmu? Dia ada benarnya juga. Meski terjemahannya yang asal-asalan terkadang membuahkan hasil tak terduga, tapi jika ada hal yang penting, Karena kamu sudah setuju, ayo kita mulai. Lihatlah, kamu suka yang mana? Atau yang ini? ini apa yang kau lakukan? Kau lupa, katamu setelah menikah boleh? Apa kau suka SM? Seperti ini? Atau seperti ini? Hei, kali ini tanpa alat, kita main lagi nanti. Harus menikah dulu. Tenang dan dengarkan aku. Kau mau ingkar janji? Kau tuan muda kediaman Pratama, pewaris masa depan. Mana boleh kau menipu? Mana mungkin. Aku pergi dulu untuk mandi. Begitu baru benar. Mau main yang mana ya? Yang ini? Suami, apa kau sudah selesai? Haikal, aku sudah menunggu lebih dari setengah jam. Haikal. Haikal, penipu itu anak anjing. Cepatlah keluar. Yinran berteriak 1 jam baru menyerah. Sungguh gigih sekali. Aku nyatakan kredibilitasmu di mataku sekarang sudah 0. Hanya meniduri Haikal Pratama kan? Gampang. Malam ini pasti kudapatkan. Hentikan. Kau bisa hidup 30.000 hari? Apa salahnya tidur denganku 2 hari? Suamiku, ayo bersuara. Aku ingin mendengarnya. Ini tidak bisa terus begini. Nyalakan saja lampunya, aku tidak akan malu. Pelan-pelan. Licik, dasar tidak tahu malu. Karena sudah menikah, ada beberapa hal yang harus mulai Riana pelajari. Keluarga Saputra dari Kota Tua ingin bekerja sama dengan tambang kita. 2 hari lagi ada perjamuan, ajak Riana ke sana. Riana, aku tahu kau sudah sering ikut perjamuan, tapi etika dan aturan keluarga kami berbeda. Temui aku setelah makan. Bantulah Haikal lebih banyak nanti. Kau memang yang paling pengertian. Sudah seharusnya. Terima kasih Bibi Laras. Yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Tuan muda,
Perlukah saya mengawasi Nona Muda dan Nyonya Larasati? Kita bisa menjaganya sesaat, tapi tidak selamanya. Bagaimana jalan yang akan dia tempuh, biarlah itu menjadi pilihannya. Aku sudah berusaha keras merayunya, tapi dia tetap dingin. Kerja bagus. Rumor Haikal Pratama dingin dan benci wanita ternyata memang benar. Nona muda yang dijodohkan sebelumnya, semuanya cantik dan menawan, bertubuh indah dan seksi, berpendidikan dan berwawasan. Semua tipe sudah diatur untuknya, tapi hasilnya hanya kepadamu. Dia tidak menolak. Ini sungguh sebuah kejutan. Kejutan? Aku juga tidak buruk kok. Teruslah merayunya, tapi ada hal yang lebih mendesak. Nona muda dari keluarga Saputra itu, dia teman masa kecil Haikal Pratama. Dia pasti akan membantunya mendapatkan kontrak. Tugasmu adalah mengacaukan semuanya. Biar ayahnya melihat bahwa putra sulungnya yang bisu ini tidak akan bisa mengelola bisnis keluarga. Mengacaukannya? Tapi aku ini payah dalam segala hal. Mengacaukan sesuatu itu terlalu sulit bagiku. Jika kau berhasil melakukannya, aku akan memanggil dokter terbaik untuk mengobati ibumu. Dia pikir memindahkan mamaku ke rumah sakit antah berantah aku tak bisa apa-apa? Baiklah, aku memang tak berdaya. Meski Nyonya Larasati menepati janji mengobati mamaku, tapi jika kerjasamanya gagal, aku akan dihabisi kepala keluarga. Si bisu itu takkan bisa melawan ayahnya. Jika nyawaku hilang, janji apa yang bisa ditepati? Haikal, semalam aku bermimpi pergi ke pesta bersamamu dan kerja samamu hancur. Bagaimana jika aku berkorban dengan tidak pergi? Meski kau tak percaya takdir, tapi dengarkan istri agar sukses. Karena istrimu ini benar-benar akan merusak semuanya, Abang. Jadi aku tidak usah ikut ya. Tidak boleh. Jika proyek tambang ini berhasil, keluarga Pratama kita akan berkembang di kota tua. Haikal, jangan merasa tertekan. Kamu tak seperti Fakhri belajar manajemen bisnis. Jadi, jika gagal, bukan hal memalukan. Bibi Laras benar. Lagi pula ini adalah pertama kali kamu berbisnis. Ada orang bisa membuktikan dirinya. Haikal adalah orang itu. Ayo pergi. Bibi Laras, kami pergi dulu. Bukankah itu pewaris bisu keluarga Pratama yang menolakmu? Tapi, bukankah wanita di sisinya penerjemah isyarat yang dulu? Kak Haikal, dia hanya penerjemah isyarat yang disiapkan keluarga Pratama. Beraninya dia di sisimu. Ternyata, dia adalah teman masa kecil Haikal Pratama. Dia istriku. Dia istriku yang cantik, lembut, murah hati, dan sangat menawan Riana. Apa yang Kak Haikal katakan tidak sepanjang itu. Kamu penerjemahnya atau aku? Jadi begini rasanya menang di atas angin. Wanita ini tak punya dada, tak punya pantat, tubuh, keluarga, wajah, apa yang tak kumiliki. Kak Haikal, apa yang kau lihat darinya? Cinta, jaga bicaramu. Haikal bilang, wajahmu itu hitam seperti kecap. Tubuhmu itu lekukannya seperti semen. Dan kepalamu seperti bola kemasukan air. Akhirnya tahu kenapa penerjemah Tuan Muda Pratama payah. Ternyata bukan orang yang kompeten. Riana, kau bohong. Kak Haikal tak mungkin bicara begitu. Tanya saja dia, apa aku benar? Riana, hari ini kita harus bicara bisnis dengan papanya. Ayo. Riana, hari ini kita ada urusan bisnis dengan papanya. Ayo.
Tunggu saja, Riana. Cepat atau lambat aku akan buat kalian bercerai. Jika keluarga Saputra bekerja sama di tambang dengan keluarga Pratama, aku jamin pasar kediaman Pratama di Kota Tua akan segera terbuka. Lagi pula, keluarga Saputra hanya minta 50% laba, ini sangat menguntungkan. Kontraknya tidak masalah. Tapi soal laba ini, 50% bagi Saputra terlalu banyak. Maksimal hanya 30%. Tugasmu adalah mengacaukan kerjasama ini. Biar papanya melihat bahwa putra sulungnya yang bisu ini tidak bisa mengurus keluarga. Bagaimana aku menerjemahkannya? Terserahlah, Mama penting. Dulu tebakanku selalu benar. Kalau sekarang asal terjemahkan, bukankah misinya akan selesai? Harus diakui, Riana, terkadang otakmu itu memang sangat cerdas. Pak Saputra, Tuan Muda kami merasa Anda minta terlalu banyak. Kami hanya setuju 30%. Dia kok tiba-tiba paham maksudku. 30%? Ini terlalu sedikit. Ini terlalu sedikit. Bukan cuma 30%, keluarga Saputra cuma punya sebulan hak penambangan eksklusif. Semua pendapatan milik kalian. Sepertinya maksud Haikal, kalau 30% tak bisa, maka 10% saja. Jika keluarga Saputra setuju 30%, maka hak tambang itu akan kami berikan waktu sebulan pemakaian, dan juga semua pendapatan milik Anda. Tuan Muda Pratama, berani sekali bicara. Berani sekali bicara. Bukan dia yang berani, tapi aku, nenek buyutmu, ini pasti akan gagal. Hanya orang bodoh yang mau. Tambang Pratama hasilkan ratusan juta, setara dengan keuntungan 1 tahun di muka. Jika uang ini diputar, meski hanya bunga bank, lebih tinggi dari 50%. Hahaha, bagus. Karena Tuan Muda sangat murah hati, keluarga Saputra tak akan ragu. Kami hanya minta 20%, hak tambang 2 bulan, bagaimana? Senang bekerja sama. Istri Tuan Muda sangat berani, pantas saja tak melirik cintaku. Tunggu, apa yang aku lewatkan? Kenapa kesepakatannya jadi? Malah melepas 10% untung. Apa yang aku lewatkan kenapa sudah transaksi? Malah lepas keuntungan 10%. Apa kamu demam? Tidak kok, mana ada waktu sakit. Dunia orang miskin sakit pun tidak sempat. Tuan Muda, Yinran inisiatif cat Nyonya Besar. Lalu aku nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 mungkin nomor 4. Riana hebat sekali kamu. Terima kasih pujiannya. Kamu juga? Kamu juga? Ada apa dengan Riana, kenapa kerjasamanya deal? Ada apa dengan Riana? Kenapa kerjasamanya berhasil? Aku difitnah, Bibi Laras. Aku asal menerjemahkan. Siapa sangka Pak Saputra bisa setuju begitu saja? Kurasa dia menyukainya, ingin dia jadi menantu. Diam! Kau tahu tadi Saputra sangat memuji Haikal Pratama. Kau sungguh tidak ingin Mama tetap hidup ya? Bukan, Bibi Laras, bukan. Kesempatan terakhir untukmu. Besok anakku dari luar negeri pulang, pergi ke Kota Tua dulu. Saat itu, batalkan kontrak itu dengannya. Tidurlah setelah selesai mandi. Ternyata hari ini tidak ada nafsu liar. Entah bagaimana kabar Nyonya Kusuma sekarang. Jika kali ini gagal lagi, apa yang akan dia lakukan? Datanglah ke kamar 209 menemuiku, Fahri. Anu, aku ada urusan sebentar. Tuan Muda Pratama, tunggu, biar ku perkenalkan. Ini Pak Wangsa dari perusahaan transportasi, ingin membahas soal jalur transportasi tambang. Halo Pak Pratama, senang bertemu Anda. Riana, tunggu sebentar.
Gawat, bagaimana dia bisa tahu? Kamu siapa? Kamu tidak kenal aku? Kamu bukan dewa kekayaan. Kenapa aku harus kenal kamu? Aku sungguh sedih sekali. Kakak tidak pernah mengenalkanku. Oh, kamu putranya Bibi Laras. Sudahlah. Lalu katakan padaku, bagaimana caramu merusak kerjasama ini? Aku butuh kakak ipar membantuku. Berakting di ranjang. Apa maksudnya? Tuan Muda Feng memang hebat. Jika kali ini kita bisa berhasil bekerja sama, bagi ketiga keluarga kita, ini adalah lompatan besar. Gawat, aku melihat istri Kak Haikal dengan seorang pria tarik-menarik di hotel, bahkan masuk ke kamar tamu 209. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan di dalam sana? Cinta, jangan bicara sembarangan. Papa, aku tidak bohong. Aku melihatnya dengan jelas. Kak Haikal, kau ditipu olehnya. Aku paling benci orang yang selingkuh. Jika kediaman Pratama punya reputasi seperti ini, maka aku tidak sudi bekerja sama dengan keluarga ini. Tunjukkan jalannya. Mana mungkin ini terjadi? Apa maksudmu dengan adegan tangkap basah ini? Pak Wangsa yang bekerja sama dengan Haikal hari ini. Karena istrinya selingkuh dengan adiknya, istrinya berkhianat dengan adiknya sendiri, dia sangat benci bekerja sama dengan keluarga bermasalah. Menurutmu, melihat kita seperti ini, apa dia masih mau bekerja sama dengannya? Apa kau tidak takut reputasimu sendiri akan hancur? Reputasi, keluarga Pratama sudah punya. Keluarga Pratama sudah punya. Seorang pria suci, dingin yang kaku. Apa mereka akan peduli jika muncul lagi seorang buaya darat yang menggoda kakak iparnya? Aku hanya menikmati saat Haikal selalu berada di bawah kendaliku. Kau sudah gila. Terus kenapa? Waktunya tidak banyak. Bagaimana pertimbangannya? Bantu dia atau bantu aku? Riana dan pria simpanan itu bersembunyi di kamar tamu ini. Fahri, kenapa kamu di sini? Kak, kenapa kalian di sini? Kami cuma mau melihat-lihat. Kenapa dia ada di kota tua? Tepat di tempat yang Sinta katakan. Kenapa bisa kebetulan sekali? Semua orang ada di sini ya. Waktunya sempit. Bagaimana pertimbangannya? Bantu dia atau bantu aku? Untunglah aku keluar tepat sebelum Haikal buka pintu. Ini cuma salah paham. Cinta kami memang suka nakal. Aku akan menghukumnya nanti. Riana, ini pertama kali bertemu Fahri kan? Adik pasti lelah di jalan. Lelah di jalan, pasti melelahkan ya. Kakak ipar, selera kakakku sungguh bagus. Apa ini? Di kamar Tuan Muda kedua, ada pakaian wanita lain. Inikah gaya kediaman Pratama? Proyek dihentikan. Aku harus mempertimbangkan lagi kerjasama dengan keluarga Pratama. Saya perlu mempertimbangkan lagi kerjasama dengan keluarga Pratama. Menangkap si cantik yang kabur, bukankah itu sebuah kesuksesan? Kini misi telah selesai dan kesucian tetap terjaga. Dengarkan penjelasan saya. Pasti ada kesalahpahaman. Ada apa? Kakak pikir ada wanita di kamarku? Atau kakak pikir aku selingkuh dengan siapa? Mobilnya sudah sampai. Ayo kita pergi sekarang. Riana, kenapa kamu tidak mengatakannya? Riana, apa yang kamu lakukan? Padahal jika misi ini selesai, aku bisa membawa ibu pergi dari tempat bahaya ini. Riana, apa kau juga sedikit menyukaiku? Tuan Muda, Tuan Muda, orang kita sudah kuat di keluarga Pratama, asalkan Tuan Muda.
lolos seleksi kepala keluarga nanti, kami pasti akan mendukung Anda. Ya. Hanya untuk berjaga-jaga, saya harap Tuan Muda tidak membiarkan Nona Muda masuk ruang kerja. Periksa sekarang, apakah ibunya Riana sudah dipindahkan oleh Nyonya Larasati. Tuan Muda, kita tidak boleh gegabah lagi. Kali ini di Kota Tua, kita dijebak Tuan Muda Fakhri Pratama. Pak Wangsa tak kunjung memberi kepastian. Di seleksi kepala keluarga kali ini, Tuan Muda Fakhri pasti akan mengacau lagi. Cukup, jangan bicara lagi. Aku akan menyuruh Wawan memeriksanya. Berapa banyak dosa yang kau perbuat sampai tasbihmu pun jadi longgar? Mahendra, Haikal tidak mempermalukanmu. Bisnis dengan keluarga Saputra di Kota Tua sudah sepakat. Asal bisa dapatkan Pak Wangsa, tambang kediaman Pratama kita akan bisa berakar di kampung halamanmu Kota Tua. Aku percaya Haikal pasti bisa melakukannya. Bagaimana ini? Meski Pak Wangsa belum setuju bekerja sama, dia juga tidak menolak. Jika tugas ini gagal, Nyonya Larasati tak akan melepaskanku. Aku tahu. Mama, tenang saja. Orang yang dulu pernah menyakitimu, akan kubuat dia membayar beratus-ratus dan beribu-ribu kali lipat. Haikal, kerja bagus kali ini. Tapi, kepala keluarga tidak hanya melihat kemampuan bisnis. Fondasi kita sebenarnya ada di dunia bawah. Kepala keluarga bukan cuma lihat bisnis. Fondasi kita ada di dunia bawah. Sialan, orang tua itu mulai mengarahkan bagaimana Haikal Pratama memegang tahta keluarga. Benar, Haikal sudah sukses. Tak seperti Fakhri, si bodoh yang tak membantu. Apa ini salahku? Tak ada bahan tak bisa jalan. Ada benarnya. Lagi pula Fakhri belajar manajemen bisnis. Bagaimana kalau proyek tambang Kota Tua kalian kerjakan berdua? Haikal, bagaimana menurutmu? Kalian putuskan saja sendiri. Haikal bilang, karena area tambang Kota Tua milik ibu mertua, biarkan beliau yang putuskan. Bagaimana kakak ipar bertanya, apa dia sehebat itu? Karena Mahendra tidak setuju, Fakhri jangan ikut campur. Kepala keluarga. Apa? Cukup? 5 hari kemudian, di aula pertemuan keluarga, siapa yang tuntaskan misi? Akan pimpin keluarga Pratama. Riana, untung ada kamu. Ini berkat ibu mertua, yang diam-diam membantumu. Bisakah Tuhan memberitahuku apa kita akan selamanya bersama? Lihatlah dirimu sekarang. Kau benar-benar memalukanku. Malu lebih baik daripada bisu. Kau kalah dari si bisu. Papamu ingat mendiang ibunya, memberinya area tambang Kota Tua. Lihat dia sekarang, proyek Kota Tua berkembang pesat, papamu mulai berpihak padanya. Sungguh ingat pada si mati, kenapa baru diberikan?
saat Riana masuk ke rumah. Apa maksudnya? Kau bilang Liana di belakang kita bersekongkol dengan Haikal. Bukan sekongkol, dia cuma sulit diatur. Seperti kasus selingkuh Pak Wangsa di perusahaan transportasi, kerjasamanya bisa dibilang jadi, tapi bisa juga dibilang batal. Kalau begitu, awasi dia secara langsung. Jangan sampai dia berulah lagi. Andai aku hanya bisa menikmati tubuh ini, tapi aku harus bergerak cepat menaklukkan Haikal Pratama. Hanya dengan dukungan, aku punya peluang lepas dari jeratan ibu dan anak itu dan menyelamatkan ibu. Janji pria memang tak bisa dipercaya. Membuatku sangat lelah begini, tapi dia malah terlihat biasa saja. Maaf semalam membuatmu sangat lelah. Mandilah dulu, kita akan sarapan di ranjang. Saat sedang intim semalam, Haikal Pratama tidak bersuara. Sepertinya dia memang tak bisa bicara. Tapi aku tak boleh memberitahu Nyonya Larasati agar dia tetap segan. Wawan sudah menemukan rumah sakit baru Kartika Kusuma. Pasang mata-mata, Ada apa? jangan memicu lawan. Aku sudah hubungi ahli saraf luar negeri untuk periksa Bibi. Benarkah? Nanti saja, setelah kamu selesai. Saat salah satu kalian warisi tahta keluarga, aku akan lega. Hanya aku yang melihat keluarga Pratama terancam oleh banyak musuh. Sejak kakak ipar datang, hubungan papa dan kakak membaikkan. Tahta keluarga ini pasti jadi milik kakak. Keputusan akhir tunggu sampai. Tugas ini selesai. Haikal, karena kau rasa tahta itu pasti jadi miliknya, mundur saja dari persaingan. Kau. Riana, jangan asal terjemahkan. Kau bukan Haikal Pratama. Mana kau tahu apa itu maksudnya? Kau juga bukan aku. Mana kau tahu aku asal terjemahkan? Kau. Cih, bongkar saja soal resume palsuku kalau berani. Gadis sialan, mentang-mentang aku tak bisa bicara. Dia jadi keterlaluan. Pantas kakak suka kakak ipar. Dia jauh lebih menarik dibanding wanita lain yang mengejar kakak. Kalau aku jadi kakak, aku juga suka. Suka apanya? Lihat dirimu, masih muda rambut sudah putih, gadis mana yang cukup buta untukmu? Hei, sudah, Papa mau tanya kalian, bagaimana tugasnya? Pa, pengamatanmu buruk sekali. Kalau saja ganti kacamata yang bagus, pasti tidak akan gagal melihat apapun. Hebat, penerjemah isyarat nasional, pola pikir yang unik, kemampuan terjemahan ini. Lalu Paman Fuad, jangan terus tenggelam dalam seni cosplay kepala pelayanmu sampai lupa diri. Aku kan? Memang kepala pelayan. Ah, maaf salah sasaran. Puasnya. Kakak ipar tidak adil. Pergi setelah memaki. Terkadang mulut ini memang tak bisa diam. Bocah nakal beraninya kamu. Memaki aku juga. Aku. Hei, Mama, ada urusan penting. Pakai ini. Awasi semua gerak-gerik Haikal Pratama. Dengan cara licik ini, apa kau merasa lebih hebat darinya?
kakak ipar, buang niat burukmu itu di rumah ini. Patuh saja, itu yang harus kau lakukan. Ternyata, dia dan Haikal sudah lama tidur bersama selama ini membohongiku. Dia memang tidak beres. Aku tak bisa hanya diam dan membiarkan mereka. Jika nanti Haikal jatuh, target ibu dan anak itu selanjutnya adalah aku. Tenang Tuan Muda, Ibu Nona Muda baik-baik saja. Jadi, boleh saya bertugas besok? Suami, apa kau di dalam? Kalian juga di sini? Jangan berlutut lagi. Ayo makan buah. Tuan Muda belum bicara. Ikuti Nona Muda, berdirilah kalian. Dia suruh kalian makan? Silahkan kalian diskusi. Aku pergi dulu. Tahan aku dong. Karena sudah di sini, kita perlu bahas misi. Bantu aku menerjemahkan. Besok pukul 8, target akan muncul di dermaga Pelabuhan Kabut untuk kabur ke luar negeri. Bambang Lesmana, kau atur orang kita 3 jam sebelumnya ke titik sniper terbaik. Wawan, blokir semua jalur pelarian. Siap, misi pasti selesai. Pukul 4 pagi nanti, bawa orang ke dermaga Pelabuhan Wugang. Kuasai semua titik lokasinya. Dan jalan menuju kota tutup semuanya rapat-rapat. Baik. Ada satu hal lagi. Riana sudah berkhianat. Dia tak bisa dibiarkan. Jika dia melapor pada Haikal, hubungi orang di rumah sakit. Habisi mamanya dan tahan dia. Jangan khawatir, tunggu aku di rumah. Ya. Haikal berangkat pukul 5. Kau sudah lihat rekaman CCTV-nya? Sudah lihat. Ini hadiah kabar baik untukmu. Di jalan yang dilewati Haikal, aku sudah siapkan truk besar untuk mengulang kecelakaannya dulu bagaimana. Seru bukan? Di mobil kakak, selalu ada peredam sinyal. Itu kebiasaannya setelah kecelakaan. Fahri, kau licik. Kau sungguh gigih ya, daripada sibuk melapor. Lebih baik ke rumah sakit temui ibumu. Alamat rumah sakit sudah kukirim. Pilihannya ada di tanganmu. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tuan Muda akan terlambat jika tidak segera ke sana. Fahri sudah menyiapkan segalanya. Percuma kita ke sana sekarang. Seandainya Anda mendengarkan bawahan ini, tidak membiarkan Nona Muda masuk ruang kerja, rahasia ini tidak akan bocor. Riana adalah istriku. Jika dia mengkhianatiku, itu sudah takdirku. Aku menerimanya. Benar sekali. Riana, permisi, numpang lewat. Haikal Pratama, kamu tidak bisu. Barusan kamu bicara kan? Kamu salah dengar. Itu Haikal Pratama. Dia bicara. Dia sama sekali tidak bisu. Haikal Pratama, ternyata selama ini kamu membohongiku. Semuanya palsu sejak awal. Haikal Pratama, ternyata selama ini kau membohongiku. Semuanya palsu dari awal. Riana, dengarkan penjelasanku. Lepaskan. Aku tidak ingin membahas ini sekarang. Riana, Bibi, jangan khawatir. Dokter sudah memeriksanya. Maaf, tidak memberitahumu bahwa aku menemukannya. Jadi selama ini kau tahu aku adalah penerjemah palsu. Kau juga tahu aku mata-mata Larasati. Kupikir aku sudah rapi. Apa artinya aku di matanya? Hanya cinta sepihak. Untung Mama selamat. Membantunya naik tahta adalah balas budiku. Riana. Jangan bahas itu. Ada hal lebih penting. Baru pukul 6. Cepat ke Pelabuhan Kabut, masih sempat. Nona Muda, Anda mengaku mata-mata. Tuan Muda Fahri pasti sudah tahu rencana teknis kita. Dia pasti menunggu kita. Riana, tahta keluarga bisa kurebut nanti. Aku sudah punya bukti kejahatan Larasati.
Bagaimana jika yang kukatakan pada Fahri pelabuhan Wugang Barat? Ping Heng? Kerja bagus. Tapi yang mana pelabuhan kabut itu? Wugang, pelabuhan Wugang Barat. Nona muda, Anda. Sudahlah, aku tahu mana penting. Takkan kubocorkan. Ayo kita pergi. Lapor Tuan Muda. Rencana sudah siap, tinggal tunggu target. Riana, apa kau punya rencana cadangan di pelabuhan Wugang? Kenapa Fahri tahu kau masuk gudang? Aku memalsukan denah rencana pelabuhan kabut, mengacak nomor peti kemasnya. Pasti sekarang dia sedang berputar-putar. Sudah jam segini, kenapa kapal belum tiba? Lapor Tuan Muda. Sopir truk bilang mobil Haikal tak lewat jalan itu. Tuan Muda, sudah beberapa putaran cari, tapi titik penembak jitu di peta tak ada. Gawat, ini jebakan. Beritahu semuanya, putar balik ke pelabuhan kabut. Siap. Mereka datang. Cepat sembunyi. Haikal, turunkan senjatamu. Kakak, misi ini harus kuselesaikan. Turunkan senjatanya. Kakak ipar, jika kau tak membunuhku hari ini, aku akan punya banyak kesempatan. Diam kau. Tuan Muda, pengawal lawan sudah dikendalikan, target dipastikan tewas. Fahri, suruh orang mundur, aku lepaskan kau. Bagaimana ini? Dia tahu aku palsu. Aku jadi tidak percaya diri. Anu, turunkan senjata kalian, mari bicara baik-baik. Sudah lama ku dengar pewaris keluarga Pratama kejam sekali. Ternyata pengecut juga. Begini, kau cukup bilang pada kepala keluarga bahwa misi ini diselesaikan oleh Tuan Muda kami, maka kami turunkan senjata. Bagaimana? Dan lepaskan Tuan Muda kami. Turunkan. Sudah kubilang, hari ini pilih bertarung sampai mati, atau berikan jasanya padaku. Haikal tak boleh terekspos, Bambang tak bisa memimpin, sekarang hanya statusku sebagai istri Tuan Muda yang berguna. Aku tak boleh takut, atau usaha Haikal akan sia-sia. Hari ini, kalian mendukung Fahri merebut tahta keluarga. Jika berhasil, bagus. Tapi jika menang jadi raja, menurut kalian, bisakah kalian keluar hidup-hidup dari kediaman Pratama? Kalian harus tahu, kalian orang keluarga Pratama, bukan orangnya Fahri. Kalian harus tahu, kalian orang kediaman Pratama, bukan orang Fahri Pratama. Nona Muda benar. Seharusnya posisi kepala keluarga segera jadi milik Tuan Muda. Kita bantu Tuan Muda Fahri, belum tentu akan berhasil. Siapa berani turunkan senjata? Fahri Pratama takkan lepaskan keluarganya. Sama saja akan mati lawan dia. Hanya menembak saja. Sudah latihan sendiri begitu sering. Riana, kau pasti bisa. Tadi pegang senjata ketakutan, sekarang sudah sangat terbiasa. Siapa berani bergerak? Hari ini sebagai istri Tuan Muda, calon istri kepala keluarga, aku berjanji pada kalian, takkan menuntut tanggung jawab siapapun di sini. Aku jamin keselamatan keluarga kalian. Siapa suruh dengarkan dia? Penjahat mati konyol karena bicara. Wawan, ayo jalan. Baik, Nona Muda. Riana, kau tidak tahu. Tadi aku takut setengah mati. Kau tak tahu, aku tadi takut sekali. Saat anak buah Fahri menembak, kakiku sampai lemas, pikiranku hanya aku akan segera gugur bunga. Kau tak tahu, itu pertama kalinya aku menembak, tanganku sampai sakit. Riana, ada apa denganmu?
Pria brengsek ini terus membohongimu, kenapa kau malah curhat padanya? Tidak boleh, aku harus cari kesempatan bicara soal kepergianku. Riana, kenapa berhenti bicara? Bukan apa-apa, hanya tiba-tiba malas bicara. Bukankah tadi kau sangat takut? Kenapa kau tetap maju membelahku? Jangan salah paham, nasib kita itu terikat. Jika terjadi sesuatu padamu, aku juga akan kena imbasnya. Haikal, ada yang ingin kukatakan. Terima kasih, Riana. Padahal ingin berpamitan, kenapa malah sulit diucapkan? Paman Fuad, besok aku akan mengundang para tetua klan Pratama. 3 hari kemudian, di aula pertemuan, bahas suksesi Haikal kecil. Tolong kabari mereka. Baik. Haikal kecil, tugas kali ini selesai dengan sangat baik. Tapi karena kondisimu, soal tahta keluarga, perlu rapat di aula pertemuan. Para tetua klan akan memutuskannya. Apalagi yang dibahas. Selamat untuk si bisu. Maaf semuanya, jangan masukkan ke hati. Fakhri, kenapa kau tidak sadar? Jika Riana tidak berkhianat, Haikal Pratama takkan menang. Gadis sialan itu, aku akan membereskannya. Sekarang yang terpenting adalah mencegah pertemuan itu terjadi. Apa rencanamu? Taufik, besok saat dia keluar, adalah waktu terbaik untuk bertindak. Nyonya Kusuma, jangan salahkan aku karena sudah lama tak menjengukmu. Kisahku belakangan ini bisa jadi drama. Nanti, setelah Haikal naik tahta keluarga, aku akan membawamu pergi. Nona muda, gawat. Kepala keluarga usai bertemu tetua kecelakaan saat pulang. Rumah sekarang kacau balau, cepatlah pulang sekarang. Ayo. Bagaimana keadaannya? Pagi ini, saat papa pergi, dia ditabrak truk. Sekarang, dia masih belum sadarkan diri. Tuan Pratama sudah melewati masa kritis operasi, tapi untuk sementara mungkin belum sadar. Kepala keluarga, cepatlah bangun. Bibi Laras. Kepala keluarga. Ini surat dari Surya, si asisten kedua. Katanya kepala keluarga usai berdiskusi tadi, menulis di amplop ini nama penerus tahta. Paman Fuad, mungkin kepala keluarga bangun sebelum rapat. Jika tidak, tunda saja dulu. Tidak bisa. Nyonya Larasati sungguh lancang, berani menabrak beliau. Apalagi yang tak sanggup ia lakukan. Karena sudah diputuskan rapat 3 hari lagi, Papa sudah berdiskusi, semua sudah sepakat. Kenapa tidak bisa? Kau. Mana mungkin? Ada apa? Mana mungkin? Riana mengambil alih tahta keluarga? Ini pasti salah. Kalau begitu, bangunkan Papa dan tanya apa yang terjadi. Kau. Aku juga ingin tahu cara menolak halus atasan yang tidak masuk akal itu. Ayo, minum tehnya. Bisa meminum teh buatan Bibi Laras adalah kehormatanku. Riana, Bibi tahu kalau kau tak suka Haikal Pratama. Kau membantunya demi keuntungan saja. Jika kau bantu Fakhri, imbalan dariku jauh lebih baik dari milik Haikal kecil. Aku tahu kekhawatiranmu. Sebelum Papa bangun, aku takkan bertindak. Bibi Laras, teh ini enak sekali. Sayangnya, tak sesuai seleraku. Ada apa lagi? Bukankah dia bilang hanya menjaga tanpa berbuat apa-apa? Dia memang tidak berbuat apa-apa, hanya menjaga rumah untuk Taufik sampai dia bangun. Tak disangka, gadis kecil itu malah jatuh cinta pada Haikal. Apa hubungannya dengan suka atau tidak? Jika Riana membantu Haikal hanya demi keuntungan,
maka menghasutnya akan sangat mudah. Tapi sekarang, seorang wanita pada seorang pria sudah jatuh cinta. Menurutmu, apakah kita masih bisa menghasutnya? Selain Papa, hanya asisten kedua Surya yang paling berpengaruh. Jika bisa menariknya, mungkin masih ada harapan. Sudah begini, kita harus berani bertarung. Lain, kepala keluarga. Kepala keluarga sedang koma, sedangkan kita harus segera memilih kepala keluarga baru. Saya usul, biarkan kedua pewaris bertanding lagi, bagaimana? Karena aku adalah kepala keluarga sementara Pratama, apa aku tidak punya hak untuk menunjuk pewaris baru? Tidak ada. Tidak bisa. Baiklah, ayo tanding lagi. Kali ini, kita akan mengadu keberuntungan. Apa-apaan ini? Apa maksudnya? Entahlah. Omong kosong. Ini benar-benar konyol. Ini terlalu kekanak-kanakan. Usaha menentukan batas bawah, keberuntungan menentukan batas atas. Hoki juga bagian dari kekuatan. Bagaimana menurut kalian? Ini ramalan takdir. Tiap tabung ada 30 batang. 15 batang kian, 15 batang kun, tiap orang ambil 10 batang. Siapa yang dapat ramalan kian terbanyak, dialah pemenangnya. Siapa yang akan memegang undiannya? Tentu saja asisten Surya. Beliau sudah mengabdi puluhan tahun, menjadi orang kedua keluarga Pratama, juga orang kedua kediaman Pratama. Jika dia yang memegang undian, seharusnya tidak ada yang keberatan kan? Tidak ada. Karena pelaksana tugas mempercayaiku, saya siap melayani. Dia sepertinya menyuruhku berdiri di sisi kiri. Tuan Muda Fakhri, ramalan kun. Tuan Muda, ramalan kian. Tuan Muda Fakhri, masih ramalan kun. Tuan Muda, masih ramalan kian. Bagus! Tuan Muda, semua ramalan kian. Bukankah kurang satu? Benar, Tuan Muda, 7 batang stik kian. Di pihak Fakhri 6 batang stik kian. Dan 1 ramalan kun. Jika Fakhri juga ramalan kian, perlu babak tambahan. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak pada kita. Ramalan kun. Kenapa ramalan kun lagi? Ada yang salah dengan ini. Kompetisi ini terbuka, adil, dan jujur. Sangat ketat. Ada yang aneh. Sangat amat aneh. Kenapa aku merasa dijebak oleh nona muda? Riana, kau. Hei, kepala keluarga bicara, jangan menela. Besok saat mantan kepala keluarga kembali dari rumah sakit, kita ke ruang diskusi untuk mengadakan rapat. Aku benar-benar meremehkanmu, Riana. Jadi, kau menimbangnya dulu dan menyadari ramalan kian lebih ringan dari ramalan kun. Paman Surya Kidal. Tenaga tangan kirinya lebih besar dari kanannya. Ramalan yang ringan lebih mudah keluar. Ini namanya menemukan aturan, membuktikan aturan, dan memanfaatkan aturan. Riana, menikahimu adalah keberuntunganku. Ada apa dengan Riana? Dia tak sejalan denganmu. Riana, ada apa? Tidurlah.
Besok ke aula pertemuan untuk upacara suksesi. Menurut tradisi lama, pewaris pilihan kepala keluarga adalah Haikal Pratama. Namun karena kondisi khusus Haikal, maka dari itu, mohon pendapat kalian. Tuan muda kelola tambang kota Tua Maret. Laba berlipat ganda. Keberanian ini layak untuk tahta keluarga. Tugas dari aula pertemuan hampir semuanya tingkat atas. Kemampuan Tuan Muda masih bisa menutupi itu. Hanya saja fisik kakak memang ada kekurangan. Para tetua sekalian, telah lama mengabdi pada kediaman Pratama, kekhawatiran kalian wajar. Tapi jika kakak tidak bisu, Tuan muda Fakhri, ini tidak masuk akal. Kenapa Tuan muda pura-pura bisu? jika pikiran Tuan Muda sulit ditebak, kita harus mempertimbangkannya. Berkat kepala keluarga dirawat, jika tidak, aku tidak akan tahu Haikal selancang ini. Dulu Tuan Muda Pratama yang memaksaku bilang dia bisu. Tuan Muda Besar Pratama memaksaku bilang dia bisu. Apa yang dia katakan benar. Ya. Kau menyembunyikannya bertahun-tahun. Demi tahta keluarga ini. Mantan kepala keluarga. Papa. Karena kau pikir Haikal pura-pura bisu, aku akan membuatnya bisu sungguhan. Oleskan racun di gelasnya, racuni dia. Mari kita lihat bagaimana dia melawan kita berdua. Sial, dia tidak meminumnya. Papa. Papa, kau tidak apa-apa? Tidak, ada yang salah. Dokter, periksa apakah ada masalah dengan obat ini? Aroma racun bius, ini mungkin racun bisu. Pergilah dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberimu racun bisu ini? Nona muda, apa yang diisyaratkan kepala keluarga? Benar-benar ayah dan anak, isyarat ini membuat orang bingung. Namun, ini adalah kesempatan bagus untuk menjatuhkan Nyonya Larasati. Kepala keluarga bilang, racun bisu ini diberikan oleh Bibi Laras dengan sengaja kepada Tuan Muda. Nona muda, apa Anda salah terjemah? Nyonya Larasati terkenal baik pada Tuan Muda, mana mungkin dia menjebaknya? Riana, jangan asal fitnah. Riana, apa yang kau terjemahkan? Haikal, berikan ponselnya. Papa, terjemahan Riana benar. Apa? Jadi, Tuan Muda membenarkan Nyonya Larasati pelakunya? Tidak, aku tak bilang begitu. Hahaha, lalu kenapa? Salahmu beri tahta keluarga pada Haikal Pratama. Bagaimana selama ini? Aktingku bagus kan? Mama. Larasati, aku baik padamu kan? Kepala keluarga bilang, kecelakaannya dulu juga ulahmu kan? Ya, itu rencanaku. Juga kecelakaan Mahendra Wira. Semua itu adalah rencanaku. Kenapa kau tega melakukannya? Kenapa? Karena Mahendra Wira istri kepala keluarga, sedangkan aku hanyalah seorang pelayan. Karena Haikal Pratama lahir sebagai tuan muda, tapi anakku hanya bisa mewarisi harta. Sungguh tak disangka. Aku ingin mereka semua mati. Larasati, karena ambisimu itu, mamaku mati mengenaskan. Kupikir, kau tulus padaku, tulus pada Haikal kecil, ternyata kalian adalah orang tak tahu diri. Kepala keluarga mengusir Larasati,
segera hapus namanya dari kediaman Pratama. Dihapus? Aku. Papa dan Mama bersalah, tak perlu dihapus. Bisa ampuni dia. Bawa Fahri pergi, kurung dia. Haikal Pratama, meski kau raih tahta keluarga, terus kenapa? Mamamu mati di tanganku, kau kan selalu terbayang. Mama di surga akan melihatmu masuk ke neraka. Bawa pergi. Aduh, kalian. Sudahlah bawa aku. Kepala keluarga berkata, Upacara suksesi dimulai sekarang. Bawahan setia pada kepala keluarga. Bagaimana kabar Papa? Sudah ambil penawar dari Fakhri. Untung belum lama. Butuh waktu beberapa hari pulih. Kau mau apa? Aku ingin merawat Mama untuk sementara. Karena aku menyukaimu, kau terseret masalah ini. Aku tak ingin kau terjebak lebih dalam. Jika aku bukan kepala keluarga, di sisi Nyonya Larasati, kau bisa tetap aman. Jadi begitu rupanya, aku telah salah paham. Lalu, sejak kapan kau mulai menyukaiku? Pertama kali saat mengetik pesan untukmu. Sebenarnya saat kecil, aku selalu menulis untuk berkomunikasi. Hanya saja, Haikal kecil, Bibi Laras baik padamu kan? Kenapa kau tega mendorong adikmu dari tangga? apa yang terjadi pada Fakhri? Haikal kecil, benarkah begitu? adik terpeleset lalu jatuh. Jadi kau mengaku telah mendorong adikmu? Dia tidak seimbang lalu terguling ke bawah. Begitu, kan? Bagaimana kediaman Pratama punya anak yang sangat licik sepertimu? Tapi kini berbeda aku memilikimu, Riana. Aku tak ingin kau salah paham padaku. Aku ingin kau tahu apa yang kurasakan. Riana, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kemarin masih 5 orang. Dalam sekejap, pemenang jadi raja. Bibi Laras telah dihukum. Tapi Fakhri masih kecil, dia tak melakukan hal yang keterlaluan. Jangan salahkan dia. Jamuan ketua untukmu, sebaiknya biarkan dia hadir. Terjemahkanlah. Jarang berlatih isyarat, mana aku mengerti. Papa bilang, makanlah yang banyak. Kali ini mereka tak ada, terjemahkan saja normal. Tunggu dulu, sekarang aku istri kepala keluarga. Apa yang kutakutkan? Aduh Papa, sebenarnya begini, aku bukan penerjemah isyarat. Dulu, demi membayar biaya operasi untuk Mama, makanya aku melamar kerja. Kakakmu tak bisa. Kau masuk dengan menipu, kau. Papa, sebenarnya sejak pertemuan pertama kami, aku sudah menyukainya. Aku tak peduli dia menipu. Papa, ya, benar sekali. Di rumah ini cuma Papa yang tidak tahu. Aku. Anak sangat durhaka. Anak sangat durhaka. Lihat dirimu, Papa sampai bicara karena marah. Jangan marahi aku lagi. Sudahlah, Pak. Kami pergi bersiap dulu untuk jamuan ketua besok. Ayo. Hah. Sepertinya Papa ingin Fakhri ikut jamuan itu agar orang-orang luar menghargai Papa dan memberi Fakhri kesempatan. Bagaimana jika dia malah membalas dendam? Haikal? Haikal? Gadis ini cantik sekali ya. Siapa kalian? Haikal menyuruhku ke sini. Saputra tua,
Aku tak paham aturan dunia hitam kalian, tapi jika moral keluarga Pratama buruk, aku tak bisa toleransi. Kerjasama ini jangan terlalu dipaksakan. Pak Wangsa, jangan pukul rata semuanya. Haikal Pratama apa? Wang Pratama apa? Aku ini bosmu. Astaga, Fahri Pratama meremehkanku. Menyewa orang cosplay Dragon Ball untuk menculik? Haikal, cepatlah. Nenek buyut sudah tak tahan. Sepertinya Papa ingin Fahri Pratama ikut pesta, agar orang-orang menghargai Papa dan memberinya peluang. Bagaimana jika dia membalas dendam kali ini? Hehehe. Si cantik, ayo main dengan kami, lepaskan aku. Lepaskan aku. Riana, aku meremehkanmu. Sejak awal, kau sudah mempermainkanku. Pantas saja, mana mungkin Haikal menyuruhku ke sini. Ternyata kau menyamar jadi kakak. Karena ini panggungmu, biarkan di panggung ini sandiwara ini berakhir. Fahri Pratama. Kenapa kau ke sini? Sampan? Ayo, cepat serang. Suamiku, tangkap. Suamiku, kamu keren. Keren sekali. Tapi hari ini takkan ada peluang bagimu. Meski kau pimpin kediaman Pratama, akan kutinggalkan kekacauan bagimu. Fahri Pratama, anak durhaka. Kenapa sampai sekarang kau belum paham situasinya? Fahri Pratama, hadiah besar dari keluarga ini, semua orang sudah melihatnya. Saling bunuh. Kepala keluarga Pratama yang baru sungguh kejam. Dia memutus koneksi Fahri Pratama di dunia hitam, menutup peluangnya bangkit kembali. Fahri Pratama. Jangan mendekat. Kalian memaksaku, atau aku bunuh dia. Anak terkutuk, aku ini papamu. Diam. Saat kau sakiti mamaku, apa kau ingat hubungan kita? Berikan kediaman Pratama, atau kita masuk neraka. Haikal, Anda tangani ini. Cepat. Haikal. Cepat. Saputra, soal putrimu itu... Pertambangan Kota Tua, keluarga Saputra tak mau bunga 1% pun, mohon ampuni kami. Keluarga Saputra bisa bangkit. Papa, berutang maaf padamu dan ibu. Dulu, tak berani menunjukkannya. Karena takut kau terpuruk dalam bayang kematian ibu dan tak bisa bangkit. Papa tak khawatir lagi. Papa tak minta dimaafkan. Tapi tolong jangan tinggalkan Papa. Papa, aku... Papa maksud Haikal itu nanti ganti kacamata baru biar lebih peka ya. Anak ini... Fahri akan keluar negeri. Papa bilang padanya. Tak usah kembali lagi. Kakak yang bersamaku itu kakak ibu. Cukup Haikal, ini sudah ketiga kalinya. Kenapa kamu cemburu? Aku sudah jelaskan padamu, itu saat jadi mata-mata. Kalau tidak, aku bisa mati. Jika Fahri tidak bilang, kapan kamu berencana menjelaskannya padaku? Atau kamu berniat tidak menjelaskannya?
Kenapa perhitungan sekali? Kamu tidak seperti dulu. Seperti apa aku yang dulu? Pria suci dingin yang apatis? Itu untuk orang yang tak kusuka. Riana, aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Aku tak bisa melihatmu acuh. Aku juga bisa cemburu. Aku takut suatu hari nanti kamu tak mencintaiku lagi. Haikal, apa karena terlalu lama bisu? Kata-kata manismu jadi selancar ini? Tidak. Sentuhlah. Rasakan detak jantungku. Riana, apa kamu mencintaiku? Tidak. Tetap tidak cinta. Baiklah. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Kalau begitu, teruslah inginkan. Kepala keluarga, bagaimana hukumannya? Hukum dia bersihkan toilet. Dulu kepala keluarga adalah pria yang perkasa, tapi sekarang selalu mengekor nyonya besar dan terus menempel. Terus kenapa? Dia kan istri kepala keluarga. Ngomong-ngomong, apa kesalahannya? Sampai cuma bersihkan toilet? Sama seperti kesalahanmu dulu. Apa? Kenapa nasibku sesial ini? Hukum mati harus dihukum mati. Apa aku benar-benar tidak bisa ikut menemui ibu mertua? Tentu, tidak boleh. Bagi mama, aku masih mahasiswi, tapi sudah menikah 1 tahun. Kalau dia sampai tahu, dia pasti akan pingsan. Baiklah. Kalau kau merindukanku, aku akan menyelinap menemuimu. Seperti sedang berselingkuh sekarang, kepala keluarga? Sudah 3 bulan berlalu. Kau masih saja dendam? Kau sudah membuatku jadi seperti ini, tapi melarangku dendam? Dah. Riana, aku sudah tanya beberapa hari, biaya medis ibu ini sebenarnya dari mana? Hati mama tidak tenang. Ma, aku jadi penerjemah isyarat untuk cari uang. Jangan khawatir lagi. Bahasa Inggrismu saja masih pas-pasan. Kamu bisa bahasa isyarat? Aduh Nyonya Kusuma, ibu benar-benar ibuku. Intinya ini sangat rumit. Setelah ibu keluar RS, aku akan cerita satu persatu. Pulanglah malam ini. Ada apa ini? Semua pergi bertugas, tapi kenapa tak ada pelayan? Apa mungkin kabur karena dikejar? Pola pikir Nyonya Besar masih saja seunik biasanya. Riana, maukah menikah denganku? Tampan, menurutmu nanti, anak kita Zahra atau Kirana? Penerjemah isyarat andal seperti kita harus bisa menebak pikiran majikan dan berimprovisasi. Haikal? Bukan, suami, lihat kamera. Riana adalah istriku. Jika dia mengkhianatiku, itu sudah takdirku. Aku menerimanya. Sudah sepakat ya? Berhenti jadi penerjemah. Tapi tetap sesuai kontrak, gajiku jangan dipotong.